Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Pengaruh Perkembangan Teknologi 5G terhadap Sistem Jaringan Telekomunikasi di Indonesia. Anggota kelompok kami beranggotakan Albi Arbar Jakusuma, Vina Atika Herman, Ayunda Vita Dewi, dan Ida Ayu Adia Widaswari yang menikah. Baik, berikutnya kepada Albi Arbar Jakusuma akan mempresentasikan pada bagian pendahuluan. Baik, kami akan membahas tentang latar belakang, di mana latar belakang pada kesempatan kali ini adalah perkembangan jaringan yang terutama dan lebih rinci kami bahas pada kesempatan kali ini adalah perkembangan 5G, di mana perkembangan 5G ini dapat menjadi jalur pembuka bagi inovasi-inovasi baru seperti Internet of Things dan lain-lain. Serta latar belakang pada kesempatan kali ini adalah tantangan perancangan infrastruktur dari 5G itu sendiri, serta batasan masalah yang kami bahas pada kesempatan kali ini adalah perkembangan 5G di Indonesia. Dan berikut adalah tujuan yang hendak kami capai pada pekerjaan yang telah kami selesaikan. Terima kasih kepada Albi Arbar atas penjelasannya. Berikut ada Vita Atika Herman akan menjelaskan pada bagian kajian pustaka. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, saya Vina Atika Herman sebagai pembicara kedua yang akan menjelaskan bagian kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini dibagi menjadi 5 poin penting. Nomor 1, konsep teknologi 5G, yang dimana diambil dari 2 pendapat ahli, yaitu pendapat Mulyono pada tahun 2024 tentang teknologi 5G dan pendapat Putra pada tahun 2023 tentang teknologi 5G. Dari 2 pendapat tersebut dapat diketahui bahwa teknologi 5G adalah teknologi yang memiliki koneksi jaringan yang lebih cepat, latensi rendah, serta kemampuan untuk menghubungkan banyak perangkat karena kapasitas jaringan yang sangat besar. Kemudian nomor 2, evolusi teknologi telekomunikasi, yang dimana diambil juga dari 2 pendapat ahli, yaitu pendapat Putra pada tahun 2023 tentang evolusi 1G hingga 5G dan pendapat Mulyono pada tahun 2024 tentang kemampuan 5G sebagai penerus 4G. Dari 2 pendapat tersebut dapat diketahui bahwa evolusi 1G hingga 5G mengalami peningkatan signifikan mulai dari kecepatan, kapasitas, kemampuan untuk menghubungkan banyak perangkat, serta banyaknya layanan yang ditawarkan untuk kebutuhan teknologi saat ini seperti IoT. Kemudian nomor 3, sistem jaringan 5G, yang dimana ini diambil dari 3 pendapat ahli, yaitu pendapat Putra pada tahun 2023 tentang arsitektur jaringan 5G, kemudian pendapat Mulyono pada tahun 2024 tentang sistem jaringan 5G, dan pendapat Mustaqim pada tahun 2019 tentang jenis layanan jaringan. Dari 3 pendapat tersebut dapat diketahui bahwa fleksibilitas arsitektur seperti small cells dan edge computing
Terima kasih moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ayunda Vita Dewi sebagai pembicara ketiga. Dari pembahasan yang sudah dibahas tadi, terdapat kendala dan solusinya. Kendalanya yaitu di Indonesia, implementasi 5G menghadapi kendala infrastruktur seperti spektrum frekuensi yang terbatas dan stasiun pemancar yang tidak memadai. Sebagai negara kepulauan, memperluas jaringan ke wilayah terpencil menjadi mahal dan sulit karena kondisi geografisnya. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung juga kesiapan masyarakat dan industri teknologi ini masih sangat rendah. Dan untuk solusinya, perbaikan infrastruktur diperlukan dengan meningkatkan spektrum frekuensi dan membangun lebih banyak stasiun pemancar yang mendukung teknologi 5G. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat juga diperlukan untuk memperluas jaringan terutama di daerah terpencil. Pemerintah juga perlu memperbarui regulasi untuk mendukung implementasi 5G dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Baik, terima kasih kepada Ayunda atas penjelasannya. Berikutnya, saya Ida Ayu Adia Widaswari Monika akan menjelaskan pada bagian penutup. Kesimpulan, yang pertama, teknologi 5G berpotensi merevolusi telekomunikasi di Indonesia dengan meningkatkan kecepatan data, latensi, dan kapasitas jaringan, mendukung inovasi seperti kecerdasan buatan dan IoT. Yang kedua, tantangan utama dalam implementasinya meliputi infrastruktur yang belum memadai, kebutuhan peningkatan spektrum frekuensi, serta regulasi yang kompleks. Yang ketiga, dampak 5G diharapkan signifikan meningkatkan produktivitas industri, mempercepat ekonomi digital, dan membuka peluang baru bagi bisnis serta layanan berbasis data. Sarannya, agar penelitian berikutnya menggunakan pendekatan yang lebih beragam seperti metode kuantitatif atau studi lapangan untuk mendapatkan data empiris tentang implementasi 5G di Indonesia. Penelitian lapangan misalnya dapat melibatkan survei terhadap pemangku kepentingan dalam industri telekomunikasi dan pemerintah untuk memahami hambatan serta kesiapan mereka terhadap implementasi 5G. Baik, sekian presentasi dari kelompok